Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang setiap hari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya, amalan apa yang pertama kali akan dihisab? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflahu wa anjahu, wa in fasadat faqad khaba khasiru." Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Dan apabila solatnya buruk, maka dia akan menyesal dan merugi. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal masalah solat, maka ketika solat kita baik, solat kita betul, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima daripada solat kita. Sebaliknya, apabila solat kita rusak, dari gerakan, dari mulai berwudu, dari mulai bersuci, ketika bersuci kita rusak, maka solat kita pun akan rusak dan yang lainnya pun akan rusak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam halnya solat, perkara yang membatalkan daripada solat itu ada 11 beberapa perkara. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan 11 perkara. Yang pertama, al-kalamu amdan, berbicara dengan disengaja, maupun berbicara itu ada maslahatnya dengan adamiyah. Sebagaimana orang yang sedang sholat, di depannya ada orang yang ingin ditabrak motor. Kemudian ketika dia ingin ditabrak motor, mengingatkan daripada saudaranya, awas, kamu akan ditabrak motor. Contohnya seperti itu. Maka yang sedang sholat, sholatnya batal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Wal amalul kathiru, melakukan pekerjaan atau pergerakan yang banyak, minimal lebih daripada 3 kali. Ketika orang melakukan daripada atau dia banyak daripada gerak dalam waktu sholat, maka sholatnya batal. Ketika dia ingin melangkah, misalnya ada shaf yang kosong, dia melangkahnya dengan secara pelan-pelan. Contohnya 1, 2, seperti itu. Akan tetapi jikalau dia misalkan dia sedang garuk-garuk, atau sedang dia gatal, sedang garuk-garuk, atau perkara yang lainnya yang menyebabkan dia banyak gerak, maka sholatnya batal. Kecuali dia dalam satu tempat saja, sebagaimana yang telah sering kita bahas, dalam satu tempat menggaruknya seperti ini, satu jarinya, itu tidak membatalkan daripada sholat kita. Kemudian apa? Wal hadatsu wa hudutsun najasati, dan adanya najis kecil atau besar dan terkena najis yang tidak dimakfu. Tapi ketika ada najis yang menjatuhi kita sebagaimana kotoran cicak atau kotoran yang lainnya yang sekiranya digibaskan bisa langsung hilang, maka tidak membatalkan daripada sholat. Akan tetapi jika hadas atau kotoran atau najis itu basah, maka membatalkan daripada sholat kita. Kemudian yang keempat apa? Kisyaful aurat, dan terbukanya aurat ketika sedang sholat. Misalkan ada orang yang lagi sholat di pinggir pantai, kemudian dengan
tertiupnya angin yang kencang, auratnya terbuka sampai lutut, maka jikalau dia tidak tertutup lagi auratnya, maka sholatnya batal. Akan tetapi jikalau langsung tertutup, maka tidak membatalkan daripada sholat. Kemudian apa? Wataghyirun niyati, dan berubahnya niat. Contohnya ketika kita sedang sholat, kemudian di dalam sholat kita niat kita berubah. Contohnya ketika hari akan hujan, misalnya hari ini hujan, saya akan membatalkan niat saya, membatalkan sholat saya untuk mengangkat daripada jemuran. Di situ sudah batal sholatnya. Sholat beda dengan puasa. Ketika dalam puasa kita baru berniat untuk membatalkan puasa, selagi kita tidak makan dan minum, maka puasa kita belum daripada batal. Makan dan minum dan lainnya yang membatalkan puasa. Akan tetapi ketika sholat, walaupun kita belum gerakan yang lainnya, akan tetapi cuman berniat saja untuk membatalkan sholat kita maka sudah batal. Yang kemudian yang selanjutnya apa? Waktharu. Yang kemudian wastidbarul kiblati, membelakangi daripada kiblat. Ketika sholat kemudian kita misalkan di kapal atau di mana, kita sholat di dalam kereta atau di kapal, kemudian kapal itu langsung belok, maka batal sholat kita, membelakangi daripada kiblat. Maka ketika kita di kapal itu biasanya sebelum 1 jam sebelum itu sudah dipindah. Di kapal ini kiblatnya berpindah-pindah. Ketika kita membelakangi daripada kiblat, maka langsung batal seketika itu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aklu wa syurbu, makan dan minum, baik makanan dan minum itu sedikit ataupun makanan dan minum itu banyak. Misalkan kita setelah makan makanan entah gorengan, entah ataupun apa itu, walaupun sedikit yang tersisa di dalam gigi kita, kemudian kita sedang posisi sholat, kemudian kita makan makanan yang walaupun sedikit tersisa di gigi kita, maka sholat kita batal. Begitu juga ketika kita sedang sholat, kemudian ada sisa-sisa rasa manis, entah minum teh sebelumnya, entah minum kopi sebelumnya, entah minum yang lainnya. Ketika ada sisa-sisa daripada rasa, maka terus kita telan, maka membatalkan daripada sholat kita. Kemudian yang terakhir apa? Yang selanjutnya wal qahqaha. Kemudian yakni tertawa terbahak-bahak. Tertawa dengan terbahak-bahak ketika kita sholat, kemudian ada perkara mungkin yang kita ingat, sehingga kita ini tertawa, maka sholat kita batal. Atau sholatnya anak-anak kecil itu suka bercanda atau suka tertawa terbahak-bahak, maka tidak ada sholat baginya. Yang terakhir apa? Waridatu dan murtad. Ketika kita sholat, kemudian kita di dalam sholat kita entah dengan pekerjaan atau perkataan atau perbuatan yang membuat kita murtad. Misalnya di dalam sholat kita langsung berkata saya keluar dari Islam, misalnya contohnya, atau pekerjaan yang membuat kita murtad, maka sholat kita langsung batal seketika itu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat adalah amalan yang paling penting. Baginda Nabi SAW menjemput daripada perintah sholat langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menjemput daripada perintah-perintah yang lainnya melalui daripada malaikat Jibril, melalui wahyu, sebagaimana puasa, sebagaimana zakat, sebagaimana haji. Akan tetapi sholat adalah amalan yang paling tinggi. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Ketika dulu tidak ada daripada ketika sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika belum ada sholat, maka beliau-beliau ini ketika ada masalah melapor dulu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika telah daripada diperintahkan sholat 5 waktu yang tadinya 50 waktu bahkan lebih, maka
sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para salihin mengerjakan daripada solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita memperbaiki daripada zahir dan batinnya solat, memperbaiki dari bacaan solat, dan kita menjauhi perkara-perkara yang membatalkan solat. Karena walaupun kita solat 70 tahun tidak diterima, maka akan daripada merusak daripada pahala solat kita.